Allah, labbaik Allah, I'm present Allah, labbaik, labbaik, labbaik Allah, labbaik, labbaik, labbaik Allah, labbaik, labbaik, labbaik Allah, labbaik, labbaik, labbaik Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al fardis somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Purnomo B. Sutadi selaku Direktur Bisnis Retail Bank Muamalat beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Rizky Sembada selaku CEO dan Dirut Direktur Utama dari PT At-Thaibah Al-Mu'tasyam Group beserta Ustadz Dr. Sufyan Baswedan dan seluruh jajaran dari PT Thaibah. Yang saya hormati Ibu dari, izin Bu, kalau sama polisi harus izin ya, dari Polda dan dari Polres. Tadi ada dari Kemenkumham, kemudian dari Askrindo. Mana Pak Supardi? Belum datang? Ya pokoknya Askrindo lah, syariah. Pertama-tama marilah kita panjatkan, kawan-kawan media, para hadirin yang berbahagia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama, bersilaturahmi, berkumpul bersama di Gedung Muamalat Tower ini dalam rangkaian acara dan kegiatan Grand Launching tahapan Haji Umroh berencana PT At-Thaibah Al-Mu'tasyam Group. Salat dan salam juga senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, saya tadinya mau bicara banyak. Tetapi setelah apa yang saya dengarkan yang telah disampaikan oleh Pak Rizky, ini sepertinya sudah dapat sudah dapat contekan dari apa yang akan dikembangkan, apa yang sudah dan akan dikembangkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Itu tadi sudah keseluruhan sesungguhnya itu. Makanya saya menyimak bagaimana umroh yang aman dan nyaman dan istilahnya one stop service lah, melibatkan banyak pihak. Melibatkan banyak pihak, dan pihak-pihak yang dilibatkan pun memang pihak-pihak yang kompeten sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya. Tadi diawali dengan kasus, kemudian solusi-solusi yang akan diberikan, yang sudah dan akan diberikan, sehingga betul-betul jemaah kemudian tidak menjadi korban. Ada satu poin tadi yang saya tangkap dan saya terima kasih kepada Pak Rizky. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi pegangan kita semuanya. Bagaimana kemudian agar masyarakat itu tidak menjadi korban. Jangan sampai menjadi korban. Ya, tadi ada kata-kata pencegahan. Kalau bahasa kerennya mungkin deteksi dini lah, kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena kalau masyarakat yang menjadi korban, kalau bahasa gaulnya ya udah wassalam.
kami mencabut izinnya, ditangani oleh Mabes, oleh Polda, duitnya yang tidak akan kembali, dan lagi-lagi kemudian masyarakat yang menjadi korban, Pak. Artinya apa? Masyarakat sudah mengumpulkan biaya untuk berangkat umroh dan sebagainya, untuk berangkat haji, kemudian menjadi korban, uangnya lenyap. Karena apa? Ya karena itu, karena mismanagement. Satu, karena manajemennya, ya. Kemudian yang kedua, karena memang niatnya untuk menipu dan sebagainya. Jadi ini sesungguhnya bisnis yang tidak terlepas juga dari niat. Memang ibadah, tetapi ini juga tidak bisa dilepaskan daripada bisnis. Bapak Ibu yang berbahagia, tujuan penyelenggaraan umrah dan haji itu ada 3. Adalah untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan pelayanan, dan untuk memberikan perlindungan. Baik kepada penyelenggara, lebih khususnya lagi adalah kepada masyarakat. Jadi 3 core, 3 kata kunci ini adalah untuk memberikan pembinaan, untuk memberikan pelayanan, dan untuk memberikan perlindungan. Sehingga kehadiran kami, kehadiran saya di sini adalah salah satunya untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, dan memastikan bahwa produk ini betul-betul aman. Ya. Insya Allah saya tidak akan hadir di sini kalau memang produk ini tidak aman. Makanya saya juga memberi apresiasi, dan insya Allah hanya waktu juga yang akan menjawab. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi itu betul-betul menjadi menjadi amanah, ya. Tentu atas dukungan Al-Mukarram Pak Sofyan Baswedan. Memang terus terang beberapa tahun terakhir ini kita dikagetkan oleh beberapa kasus. Dan kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan beberapa penguatan, melakukan beberapa upaya-upaya dalam rangka penataan dan pembenahan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, khususnya umroh. Karena terus terang sampai saat ini penyelenggaraan ibadah umroh 100% pure dilaksanakan oleh swasta, oleh masyarakat, bukan pemerintah. Kalau haji jelas dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta, PIK, uangnya juga aman, Pak. Uangnya juga aman, disimpan di rekening BPKH. Tetapi untuk umroh sampai saat ini tugas pemerintah adalah sebagai regulator, sebagai pengawas, sebagai pembina. Tidak ikut menyelenggarakan, dan penyelenggaranya 100% dilaksanakan oleh swasta. Dalam hal ini adalah PPIU, penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yang jumlahnya kurang lebih sudah 1015 kalau nggak salah, di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah PT At-Thaibah ini. Kalau kita menginventaris dari beberapa permasalahan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Rizky juga, bahwa ada beberapa hal. Pertama ya dari sisi harga. Harga yang tidak rasional. Kemudian dari sisi investasi. Ya, dari sisi investasi. Padahal penyelenggara perjalanan ibadah umrah ini tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sektor jasa keuangan. Tidak boleh melakukan investasi. Hanya menerima pendaftaran, kemudian memberangkatkan. Itu saja fungsinya. Memberikan pelayanan. Pulang, dapat untung, oke, selesai. Karena ini memang bisnis. Tetapi beberapa kasus, jemaah belum berangkat, dananya diinvestasikan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan operasional penyelenggaraan umroh dan haji. Ya, di samping itu juga sistem marketing, sistem pemasaran, dan manajemen perusahaan yang kurang lebih ya tidak profesional dan tidak akuntabel. Nah, berdasarkan kasus-kasus inilah kemudian
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang diberi mandat dalam penyelenggaraan ibadah umroh dan haji sebagai regulator melakukan beberapa hal. Yang paling penting adalah penguatan dari sisi regulasi. Ya. Penguatan dari sisi regulasi. Tahun lalu kami telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama nomor 8 tahun 2018. Di mana hal ini adalah untuk menjawab berbagai permasalahan ibadah umroh. Beberapa hal yang prinsip dalam Peraturan Menteri Agama tersebut bahwa yang pertama, pengelolaannya tentu harus berbasis kepada syariah. Ya. Nah, ini banknya udah bank syariah ya nih. Tertua lagi. Berapa umurnya Pak? 25 tahun. Ya, 25 tahun ya. Wajarlah kalau 25 tahun waiting listnya paling banyak gitu. Karena paling tua soalnya. Gitu. Tadi telah disampaikan oleh Pak Purnomo. Harus pengelolaannya berbasis kepada syariah. Sehingga tidak ada lagi sistem ponzi, MLM, dan sebagainya. Yang memang semuanya itu melanggar. Itu yang paling penting. Pengelolaannya harus berbasis kepada syariah. Banknya juga bank syariah. Asuransinya juga. Askrindo syariah ya. Askrindo juga syariah. Jadi ya kita mengembangkan potensi syariah. Dengan berbagai akad-akad yang ada di dalamnya gitu. Itu yang paling pertama. Kemudian yang kedua adalah kami membatasi masa pendaftaran dan keberangkatan maksimal 6 bulan. Sejak jemaah itu mendaftar, sudah harus diberangkatkan. Jadi kalau daftar sekarang, daftar saja, 6 bulan kemudian sudah harus diberangkatkan. Kalau melunasi, paling lama 3 bulan sudah harus diberangkatkan. Jadi kalau lunas sekarang paling lama 3 bulan kemudian sudah harus diberangkatkan. Dan semua kami monitor by system. Oke, silakan melalui jasa perbankan. Perbankan kan tugasnya mencari nasabah atau mencari jemaah, Pak? Dari nasabah ya. Ya. Kan harus ada kerjasama. Kalau Bank Muamalat ini sebagai penyelenggara umroh mungkin nggak perlu lagi kerjasama dengan Thayyibah. Ya, karena kebetulan aja Bank Muamalat bukan sebagai penyelenggara dan memang tidak bisa memberangkatkan jemaah, akhirnya menggandenglah yang namanya PT Thayyibah untuk memberangkatkan. Tentu ada perjanjian kerjasama dan itu ada regulasinya. Yang mengeluarkan regulasinya adalah OJK. Ya. Di bawah, selamat datang Pak Supardi. Ini sahabat saya. Ya. Izin Pak Supardi ya. Yang kemudian yang selanjutnya, yang paling penting adalah karena beberapa kasus yang terjadi yang terdahulu, memang jemaah itu berangkat sekarang, daftar sekarang, kemudian berangkat 2-3 tahun akan datang. Kota umroh ini lain dengan kota haji, Pak. Kota umroh ini unlimited. Daftar sekarang, minggu depan juga sudah berangkat, sudah bisa berangkat, asal lunas. Dan dokumen lengkap, gitu. Lain dengan haji. Makanya tadi disampaikan bahwa memang giroh keinginan masyarakat untuk melaksanakan ibadah umroh itu luar biasa saat ini. Karena apa? Karena waiting list haji yang cukup panjang. Ya. Tahun lalu saja jemaah Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh kurang lebih 1.500.000 sekian. Naik kurang lebih 14% dibanding tahun sebelumnya 2017 1438 Hijriah yang jumlahnya kurang lebih 887.000 sekian. Setahun kemudian tahun lalu meningkat menjadi 1.005.000 masyarakat Indonesia yang melaksanakan ibadah umroh. Dan sekarang pun begitu. Trennya nggak pernah menurun, Pak. Trennya selalu meningkat. Sehingga ini memang satu potensi usaha, ibadah, dan bisnis yang memang harus dikelola secara profesional. Yang harus dikelola secara akuntabel dan amanah. Inilah kemudian yang menjadi tugas kami sebagai regulator untuk bagaimana menata agar seluruh penyelenggaraan ini berjalan on the track sesuai dengan regulasi dan aturan. Tentu dengan pengawasan dan pemberian sanksi yang ketat. Yang paling penting tahun lalu kami telah menetapkan harga referensi minimal
bukan minimal, harga referensi sebesar 20 juta rupiah. Ya, harga referensi sebesar 20 juta rupiah. Kami juga telah mengembangkan satu sistem aplikasi pengawasan, yaitu yang namanya SIPATU, sistem pengawasan terpadu umroh dan haji khusus untuk memonitor dalam rangka pencegahan, deteksi dini mulai dari pendaftaran sampai keberangkatan yang nanti akan melibatkan ya beberapa pihak. Perbankan sudah kita presentasikan dengan asuransi untuk make sure bahwa memang betul-betul jemaah itu tercover oleh asuransi, dan alhamdulillah tadi ada plusnya itu yang disampaikan oleh Pak Rizky, karena Pak Supardi hadir di sini, ada plusnya, ya itu plus yang sesungguhnya kami ingin kembangkan juga, yaitu asuransi kegagalan berangkat. Ya, selama ini kan di regulasi kami adalah asuransi perjalanan, artinya ya kalau sakit, kalau meninggal, dan kalau ada yang hilang itu yang tercover selama di perjalanan, termasuk di negara transit. Ini ada plusnya, ada tambahan, kegagalan berangkat. Apalagi ini yang kurang ini. Sebetulnya sudah aman semuanya, ya. Kalau begini ya kita enak tidur, Pak. Kita enak tidur, Ibu juga enak tidur. Kita apalagi sekarang bentuk Satgas, satuan tugas yang 2 minggu lalu ditandatangani oleh Bapak Menteri Agama beserta 8 kementerian lainnya, ya termasuk dengan Polri, ya 2 minggu lalu dalam rangka pencegahan, pengawasan dan penanganan. Yang sesungguhnya hakikatnya adalah dalam rangka pencegahan, dalam rangka deteksi dini. Jadi ya jangan sampai menjadi tugas kami adalah sebagai pemadam kebakaran yang memadamkan api. Sehingga kami berusaha semaksimal mungkin jangan sampai terbakar. Jangan sampai terjadi masalah. Keterlibatan pihak perbankan atau lembaga pembiayaan yang memang betul-betul mempunyai fungsi sebagai lembaga-lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Itu nggak sembarangan, Pak. Ada izinnya dari OJK. Kalau ada lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan, kalau perbankan oke lah, udah selesai. Atau lembaga pembiayaan asuransi misalnya, yang bermain di bisnis umroh ini, setelah kami cek, ternyata tidak punya izin dari OJK, ya kami laporkan ke OJK, ke Satgas Waspada Investasi, dipanggil. Sehingga lain, makanya kemudian ini bukan dana talangan, ya. Saya menyampaikan ke kawan-kawan bank muamalat. Sesungguhnya dana talangan itu tidak dilarang selama melibatkan pihak ketiga, yaitu lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan yang memang fungsinya adalah sebagai melaksanakan sektor jasa keuangan yang mendapatkan izin dari OJK. Tetapi kalau PPIU ansih, PPIU sendiri memberikan dana talangan, dalam tanda petik patut diduga ada apa di situ. Dari mana uangnya? Tanpa ada kerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Sehingga terus terang dalam penyelenggaraan umroh ini memang Kementerian Agama tidak bisa berdiri sendiri. Banyak hal-hal di luar jangkauan daripada Kementerian Agama. Terutama di dalam melakukan pengawasan, banyak hal. Karena ini sudah menjadi sebuah industri jasa yang luar biasa, Pak. Kalau tahun lalu saja kurang lebih 1,5 juta masyarakat yang melaksanakan ibadah umroh, kita pukul rata saja, ya 20 juta lah ya, dikalikan 1 juta. Saya nggak hitung, kalkulator berapa kira-kira itu? 20 berapa triliun itu Pak Supardi? Ini orang bank biasa ini. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu, perputaran uang dalam bisnis jasa umroh yang telah menjadi sebuah industri jasa yang luar biasa, itu kurang lebih 20 triliun lebih. Tidak sanggup Kementerian Agama Pak menangani sendiri ini. Sehingga kami selama ini proaktif di dalam Satgas Waspada Investasi. Kami ada MOU dengan Polda. Kami juga akan melibatkan pihak perbankan di dalam sistem kami, termasuk juga asuransi. Sudah berkali-kali dan ini akan segera live lagi. Bagaimana kemudian ke depan
dengan sistem Sipatu ini, semua PPU harus mendaftarkan rekeningnya. Terserah mau pilih bank apa, yang jelas bank syariah. Tidak ada tidak ada penunjukan dari Kementerian Agama bank apa, silahkan. Tetapi rekeningnya harus terdaftar di Kementerian Agama. Mirip dengan haji, Pak, kita pakai switching nanti. Ya, kita pakai switching semata-mata adalah untuk membuat masyarakat juga betul-betul aman, mencerdaskan masyarakat dan membuat masyarakat juga kritis sesungguhnya. Ketika saya mendaftar tidak lagi seperti kucing dalam karung, tidak ada perjanjian tertulis, ketika ada apa-apa tidak ada bukti sama sekali. Seperti itu. Sehingga penguatan regulasi, sistem yang kami bangun, semuanya insya Allah itu semata-mata adalah dengan melibatkan beberapa pihak, perbankan, asuransi, itu adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Ini mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kami berharap, saya mengapresiasi dengan launching ini, semoga PT At-Thayyibah Al-Mu'tasim Group bisa memberikan pelayanan berdasarkan asas-asas dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang akuntabel, yang profesional, yang amanah. Karena ini tidak hanya semata-mata bisnis, tetapi ini adalah ibadah. Bapak mengantarkan orang masuk surga, mengantarkan orang beribadah ke tanah suci. Masa iya sih yang ngantarin gak ikut-ikutan masuk surga misalnya? Kalau itu yang menjadi mindsetnya, ya mudah-mudahan ya, karena ini jasa, Pak. Ini jasa. Yang Bapak jual ini jasa. Dan outputnya adalah kepuasan daripada jemaah. Kalau misalnya jemaah tidak puas, ya udah jangan pakai At-Thayyibah gitu. Contoh ya, kalau ada komplain, misalnya ada komplain, ada apapun hal-hal yang kecil, karena ini yang dijual adalah jasa. Output adalah kepuasan. Apa itu kepuasan? Kesesuaian antara apa yang dijanjikan dengan realitas pelayanan yang diberikan. Syukur-syukur di-upgrade. Meningkatkan kepuasan. Jangan janji bintang 3 dikasih bintang 4. Jangan dijanjikan bintang 4 dikasihnya bintang 3. Itu kan ada rasa kekecewaan. Ngedumel jemaahnya, Pak. Yang tadinya dapat pahala maka hilang pahalanya. Kalau dijanjikan bintang 3, kemudian di-upgrade menjadi bintang 5, alhamdulillah, itu kan rasa kepuasan. Tapi jangan nambahin minta biaya, ya. Tetapi jangan juga ngurangin untung, gitu. Nah, gimana lah caranya, gitu. Yang jelas ini jasa, intinya adalah memberikan kepuasan kepada jemaah. Yang muncul kemudian adalah testimoni. Alhamdulillah, saya sudah umroh dengan PT At-Thayyibah. Luar biasa, gitu. Contohnya, sudah tercover dan segala macam aman dengan pihak perbankan, dengan asuransi, dan lain-lain, gitu. Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas undangannya dan mengapresiasi atas upaya daripada PT At-Thayyibah yang alhamdulillah kalau saya menjelaskan apa yang disampaikan tadi itu sesungguhnya turut membantu kami, ya, pemerintah, Kementerian Agama dengan produknya apa tadi, TAP, THUB, ya, dengan produknya TAP itu ya. Emang sekarang serba digital, Pak. Sekarang serba dunia dalam genggaman, gitu. Jadi ya itulah sekarang serba main aplikasi, gitu. Kalau nggak bermain aplikasi ketinggalan zaman. Nanti mungkin saya juga pengen mau melihat gimana TAP itu pasti berbasis aplikasi digital, ya. Dan itu tentu membantu kami, membantu pemerintah di dalam memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Arfi atas sambutannya. Baiklah hadirin sekalian, pembinaan, pelayanan dan perlindungan sudah menjadi urat nadi dalam ibadah haji dan umrah. Maka dari itu untuk kita saksikan bersama acara selanjutnya adalah simbolis perjanjian kerjasama antara PT At-Thayyibah Al-Mu'tasim Group dengan 3 partner kerjasama yaitu PT Bank Muhammad Indonesia, PT Askindo Syariah dan juga Ar-Rahmah Putri Pesantren Hidayatullah Malang.
penyerahan simbolis perjanjian kerjasama yang pertama antara PT At-Thayyibah Al-Multazam Group dan PT Bank Muhammad Indonesia. Kami undang kepada Bapak Rizky Sembada dan kepada Bapak Purnomo Besutadi untuk naik ke atas panggung. Dan juga disaksikan oleh Bapak Arfi Hatim selaku Kementerian Perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk naik ke atas panggung. Ya. Ya, sudah. Baik. Untuk Pak Pur, Pak Arfi, dan Pak Rizky untuk step di atas panggung. Selanjutnya, simbol perjanjian kerjasama dengan PT Askrindo Syariah, kami undang Bapak Supardi Najamuddin selaku Direktur Pemasaran. Kalau sebelumnya adalah perjanjian program tahapan haji umroh berencana dengan Bank Muhammad Indonesia, selanjutnya yang sekarang kita saksikan adalah perjanjian kerjasama program kerjasama untuk kegagalan berangkat dijamin 100% uang kembali oleh PT Askrindo Syariah. Ya, baiklah. Untuk tetap di atas panggung Bapak sekalian. Dan yang terakhir adalah simbol perjanjian kerjasama dengan Ar-Rahmah Putri Pesantren Hidayatullah Malang sebagai solusi real dalam pelaksanaan THUB. Ini adalah merupakan program tasyakuran kelulusan santri di Tanah Suci. Itu dari diadakan oleh kerjasama PT At-Thayyibah Al-Multazam Group dengan Ar-Rahmah Putri Pesantren Hidayatullah Malang. Selanjutnya foto bersama. Dari Polda dan Kapolres dipersilahkan untuk naik ke atas panggung sebagai kita akan melakukan foto bersama pada Ibu dan perwakilan dari Kapolres dan Polda dan juga Ustadz Sofyan Baswedan. Baiklah, untuk para mitra dari Al-Multazam, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Mitra seluruh Indonesia dari PT At-Thayyibah Al-Multazam Group, silahkan untuk naik ke atas panggung untuk diabadikan foto bersama. Beserta ustadz-ustadznya, ustadz-ustadz pendamping juga dipersilahkan untuk naik ke atas panggung. Oke, sudah. Kami persilahkan untuk kembali ke atas, kembali ke kursi masing-masing.